Di ujung timur Indonesia, terhampar sebuah daratan megah yang dikelilingi lautan biru dan gunung-gunung menjulang. Tanah itu disebut banyak orang sebagai surga kecil yang jatuh ke bumi, dan tanah itu adalah Papua Barat. Namun di balik keindahan alamnya, tersimpan rahasia kelam. Kekayaan alam yang melimpah telah menjadi kutukan bagi rakyatnya sendiri. Papua bukan hanya tanah eksotis di peta Indonesia, ia adalah titik panas geopolitik dunia sejak Perang Dingin. Tanahnya mengandung tembaga, emas, dan uranium, tiga sumber daya strategis bagi industri global dan militer. Dan di balik semua itu, berdirilah satu nama yang akan mengubah sejarah Indonesia modern, yakni Freeport. Freeport bukan sekedar perusahaan tambang, ia adalah simbol kekuatan kapital global sekaligus jembatan diplomasi Amerika Serikat di Asia Tenggara. Sejarah Papua Barat bukan hanya tentang perjuangan rakyatnya, tapi juga tentang bagaimana dunia memandang Indonesia. Kisah ini bermula jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni pada tahun 1936, seorang geolog Belanda bernama Dozy melakukan ekspedisi ke Pegunungan Tengah Papua bersama dua rekan misionaris. Di antara kabut tebal Pegunungan Jayawijaya, Dozy menemukan gunung aneh. Batuannya berkilau kemerahan, mengandung logam berat yang belum pernah ia temui sebelumnya, dan ia menamainya sebagai Erzberg, yang berarti gunung biji. Laporan Dozy disimpan di arsip Belanda, namun dunia sedang dilanda Perang Dunia Kedua. Laporan itu terkubur selama lebih dari 20 tahun, hingga ditemukan kembali di awal tahun 1960-an oleh seorang pengusaha tambang Amerika. Pengusaha itu bekerja untuk Freeport Sulphur Company, perusahaan tambang besar asal Amerika. Ketika laporan itu dibaca oleh tim geologinya, mereka tertegun. Gunung Erzberg mengandung cadangan tambang dan emas terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah eksplorasi. Tapi ada satu masalah besar, wilayah itu masih dikuasai Belanda dan status politiknya belum jelas. Bagi Amerika, potensi emas itu terlalu besar untuk diabaikan. Dan bagi Belanda, Papua adalah harta terakhir dari kekaisaran kolonial yang sedang runtuh. Tahun 1949, Indonesia resmi diakui kemerdekaannya, tapi Belanda menolak menyerahkan Papua Barat. Mereka beralasan penduduk Papua berbeda ras dan budaya, dan karena itu harus dipersiapkan untuk menentukan nasib sendiri. Tapi bagi Presiden Soekarno, alasan itu hanyalah dalih untuk mempertahankan sumber daya alam. Dalam banyak pidatonya, ia menegaskan, selama bendera Belanda masih berkibar di Irian Barat, itu artinya revolusi Indonesia belum selesai. Sejak itu, Papua Barat menjadi medan diplomasi internasional. Belanda memperkuat militer di Papua, Indonesia mengerahkan pasukan dan diplomasi, bahkan melancarkan operasi Trikora tahun 1961, perintah langsung dari Soekarno untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Tetapi langkah ini membuat Amerika Serikat gelisah. Mereka khawatir Indonesia akan semakin dekat dengan Uni Soviet karena Soekarno menerima bantuan militer besar dari Moskow. Dan di tengah Perang Dingin, itu adalah ancaman serius bagi kepentingan Barat di Asia Tenggara. Washington pun mulai bergerak. Mereka tidak ingin Indonesia jatuh ke tangan komunis, tetapi juga tidak ingin berperang terbuka dengan Belanda. Maka dari itu, CIA dan Departemen Luar Negeri Amerika mulai menyusun strategi. Mereka akan mendamaikan Indonesia dan Belanda dengan syarat kepentingan ekonomi Amerika di Papua tetap aman. Pada tahun 1962, diplomat Amerika Elshot Bunker menjadi perantara dalam perundingan antara Indonesia dan Belanda. Hasilnya adalah Perjanjian New York yang ditandatangani pada 15 Agustus 1962 yang berisi Belanda menyerahkan Papua Barat kepada pemerintahan sementara PBB dan kemudian diberikan ke Indonesia dengan satu syarat, yakni harus mengadakan referendum untuk menentukan nasib sendiri pada tahun 1969. Di permukaan ini tampak seperti kompromi damai, tapi di balik layar ada kesepakatan yang tak tertulis. Indonesia akan masuk ke orbit politik Barat. Sebagai gantinya, Amerika akan membantu mengamankan kekuasaan Soekarno dan membuka jalan bagi investasi tambang besar di Papua. Namun sejarah tak pernah berjalan sesuai rencana. Hubungan Soekarno dan Amerika memburuk. Soekarno menasionalisasi perusahaan Barat, mendekat ke Beijing dan Moskow, dan memimpin gerakan anti-imperialisme global. Washington sadar, satu-satunya cara menjaga kepentingan di Indonesia adalah dengan mengganti Soekarno.
Tahun 1965, Indonesia terguncang oleh peristiwa kelam, yakni Gerakan 30 September. Dalam kekacauan politik, kekuasaan Soekarno perlahan digantikan oleh seorang jenderal, yakni Soeharto. Bagi Amerika, Soeharto adalah sosok ideal, anti komunis, pro pasar, dan siap membuka kembali pintu investasi asing. Dan benar saja, hanya 2 tahun setelah Soeharto resmi berkuasa, Freeport datang ke meja perundingan. Tahun 1967, pemerintah Indonesia menandatangani kontrak karya pertama dengan Freeport Sulphur Company, bahkan 2 tahun sebelum rakyat Papua mengikuti referendum untuk menentukan nasibnya sendiri. Artinya, secara de facto, tambang Papua sudah dijual sebelum status wilayah itu resmi disahkan. Kontrak itu memberi Freeport hak eksplorasi penuh di wilayah Gunung Esberg selama 30 tahun dengan hak repatriasi keuntungan tanpa batas. Bagi Freeport, ini adalah jackpot geopolitik. Namun bagi Indonesia, ini adalah simbol keterbukaan ekonomi Orde Baru. Tapi bagi rakyat Papua, ini adalah awal dari babak penderitaan panjang. Di balik kontrak yang ditulis di atas kertas, tersimpan konsekuensi besar, yakni penggusuran lahan adat, perusakan lingkungan, dan munculnya ketimpangan sosial yang sangat tajam. Soeharto percaya bahwa investasi asing adalah kunci pembangunan. Namun di Papua, pembangunan itu datang bersama peluru, pos militer, dan hilangnya tanah adat. Sementara di Amerika, nama Papua menjadi sinonim dengan peluang bisnis emas terbesar di dunia. Freeport kemudian menemukan cadangan lebih besar di sekitar Esberg dan menamainya dengan Grasberg yang kelak menjadi tambang emas terbesar di planet ini. Di titik inilah politik global dan ekonomi bersatu. Papua menjadi tambang emas dunia dan Indonesia menjadi bagian dari orbit ekonomi Amerika. Tahun 1969, 6 tahun setelah Soekarno terguling dan 2 tahun setelah Freeport menandatangani kontrak, tibalah saat yang dijanjikan dalam perjanjian New York, yakni penentuan pendapat rakyat atau PPRA. PBB datang untuk mengawasi. Di atas kertas, 800.000 orang Papua berhak memilih apakah ingin merdeka atau bergabung dengan Indonesia. Namun faktanya, kenyataan berbeda jauh. Pemerintah Orde Baru mengubah metode one man one vote atau satu orang satu suara menjadi musyawarah mufakat. Hanya 1026 orang yang dipilih untuk mewakili suara rakyat Papua, dan sebagian besar adalah pejabat lokal yang telah dilatih dan diawasi militer. Semuanya memilih bergabung dengan Indonesia 100% tanpa kecuali. PBB mencatat proses itu sebagai tidak sepenuhnya sesuai dengan semangat penentuan nasib sendiri. Namun tekanan diplomatik Amerika dan sekutunya membuat laporan itu tidak pernah dibahas di dunia. Hasil PPRA pun diterima dunia internasional, dan dengan itu Papua resmi menjadi bagian dari Republik Indonesia. Tapi bagi banyak orang Papua itu bukanlah integrasi, namun aneksasi. Dan bagi mereka kemerdekaan dicuri dan suara mereka dibungkam. Sejak saat itu, kata Papua Merdeka menjadi momok bagi negara, dan OPM atau Organisasi Papua Merdeka menjadi simbol perlawanan. Setelah PPRA, semua bergerak cepat. Freeport mulai menambang di Esberg, jalan dibuka, bandara dibangun, dan ribuan pekerja didatangkan dari luar Papua. Gunung Esberg mulai digali pada tahun 1973. 2 dekade kemudian, Grasberg, gunung yang lebih besar dan lebih kaya, ditemukan tak jauh dari sana. Tambang ini menjadi tambang emas terbesar di dunia dan salah satu penghasil tembaga terbesar di planet ini. Dari tambang ini, miliaran dolar mengalir ke luar negeri setiap tahun, ke kas Freeport, ke pasar saham Amerika, ke pajak pemerintah pusat, dan ke tangan elit politik. Namun di sekitar tambang, desa-desa adat hilang, sungai berubah warna, dan masyarakat lokal kehilangan tanah warisan mereka. Sementara di Jakarta, Freeport menjadi sumber kebanggaan sekaligus kontroversi. Ia disebut simbol kemajuan ekonomi, tapi di Papua ia dianggap simbol penjajahan baru. Laporan-laporan hak asasi manusia mencatat, sejak 1970-an, wilayah sekitar tambang menjadi salah satu daerah dengan penumpukan aparat militer tertinggi di Indonesia. Ratusan kasus kekerasan dan pelanggaran HAM terjadi, namun sebagian besar tak pernah dibawa ke pengadilan. Di dunia internasional, Papua menjadi sorotan. Media asing menulis, di tanah paling kaya di Asia, rakyatnya hidup dalam kemiskinan ekstrim.
2 dekade setelah reformasi 1998, Papua kembali mendapat perhatian. Pemerintah pusat memberlakukan otonomi khusus pada tahun 2001. Triliunan rupiah digelontorkan dan janji pembangunan digemakan. Namun di lapangan, kesenjangan tetap menganga. Akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja masih rendah. Banyak masyarakat adat kehilangan identitas, terpinggirkan di tanah sendiri. Sementara itu, gerakan perlawanan terus hidup. Bendera bintang kejora tetap berkibar di pegunungan dan di kampung-kampung kecil, simbol harapan yang tak pernah padam. Pemerintah menanggapinya dengan pendekatan keamanan, namun kekerasan hanya menambah luka. Di mata dunia, Papua kembali menjadi potret kontradiktif antara pembangunan dan pelanggaran hak asasi. Bagi banyak orang Papua, perjuangan bukan sekedar melawan Indonesia, tapi melawan sistem global yang terus memeras sumber daya tanpa memulihkan kemanusiaan. 6 dekade sudah Papua menjadi bagian dari Indonesia, namun pertanyaan besar itu masih menggantung di udara. Apakah Papua benar-benar merdeka? Dari udara, Tambang Gresbek tampak megah, kawah raksasa di tengah gunung yang telah dikeruk habis. Setiap hari, emas dan tembaga diangkut keluar, tapi di balik kilau emas itu ada air mata yang jatuh di tanah Papua. Freeport kini dimiliki sebagian oleh pemerintah Indonesia, namun kepemilikan saham tak selalu berarti kedaulatan. Selama sistem ekonomi dan politik masih tunduk pada pasar global, Papua tetap menjadi ladang eksploitasi dan dikendalikan dari luar. Kisah Papua bukan hanya tentang konflik lokal, ia adalah cermin bagaimana dunia bekerja, kekayaan dikeruk, rakyat diabaikan, dan semua dibungkus dalam nama pembangunan. Di tanah yang paling kaya di dunia, rakyatnya tetap miskin. Papua mengajarkan satu hal penting, bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya soal bendera, tetapi soal siapa yang memiliki kendali atas tanah dan masa depan. Di balik setiap biji emas yang keluar dari bumi Papua, ada kisah tentang sejarah yang disembunyikan dan perjuangan yang tak pernah diakui dunia. Inilah wajah modern kolonialisme, tak lagi datang dengan senjata dan bendera, melainkan dengan kontrak, saham, dan janji investasi. Papua bukan sekedar bagian dari peta Indonesia, ia adalah ujian bagi bangsa ini. Apakah kita berani menegakkan keadilan di tanah yang paling kaya, atau kita memilih diam di bawah bayang-bayang kekuasaan global?